pagi jemaat Tuhan, kita ketemu lagi di dalam acara Selamat Pagi Roh Kudus. Kita akan saat teduh bersama-sama dan saya percaya hari ini kita akan dikuatkan, jiwa kita akan disegarkan di dalam janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu mengandung kekuatan yang baru, mengandung kehidupan dan kesembuhan bagi mereka yang mendapatkannya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, selama acara ini berlangsung, kita fokus sebentar untuk mengingat kebaikan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, seluruh keberadaan kita, menikmati kasih Tuhan. Jangan lupa kalau Anda rindu untuk didukung dalam doa, tulis pokok doa di kolom komentar supaya gereja Tuhan bisa mendukung Anda melalui pokok doa yang Anda tuliskan. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan, kita bawa hati kita. Engkau yang telah menantikan kami untuk memuaskan hasrat kami dengan kebaikan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Allah yang terlebih rindu berjumpa dengan kami, bersekutu dengan kami. Engkau yang berkenan kepada kami dan rindu untuk menyenangkan kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau naikkan syukur kami. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu tinggal dalam kami, membuat kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci. Kaulah sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian tak bisa tak bisa membalas kesetiaan. sungguh indah.
Kita sembah Dia. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang memegang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, Kaulah sahabat kami. Kaulah yang memegang kehidupan kami, yang memegang seluruh masa depan kami. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Kami mau bersyukur dan menaikkan pujian kami. Segenap hati kami, kami naikkan syukur. Naikkan Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. selalu baru, tak pernah terlambat. Kau selalu lebih dulu Tuhan, selalu lebih dulu. Besar setia di sepanjang hidup. Mari kita masuk lebih dalam, bersekutu dengan Bapa kita, menikmati kasih-Nya, menyadari kehadiran dan penyertaan. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Yes Lord. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kau yang kami sembah Bapa.
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kasih setiamu besar dalam kehidupan kami. Engkau baik di dalam setiap musim kehidupan kami, dalam setiap kegiatan kami, di dalam setiap hari-hari kami, jam-jam kami Tuhan. Kau begitu baik Bapa, sahabat terbaik kami. Kami percaya Bapa, kami memulai dengan Engkau yang telah menulis semua rancangan terbaik dalam kehidupan kami. Kami tahu ini adalah keputusan yang paling tepat untuk mendekat kepadamu, untuk mengandalkan Engkau, untuk sepenuh hati berharap dan menggantungkan hidup kami kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, ajar kami Tuhan tentang jalan-jalan-Mu, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kami menggenapi, mewarisi janji Tuhan bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan. Judulnya adalah Injil Kasih Karunia Pasti Membawa Pengharapan. Nah, satu ayat firman Tuhan di kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, kita perlu mengingat bahwa alasan kita berharap adalah karena ada yang memberi janji, janjinya baik, dan sang pemberi janji reputasinya tidak diragukan lagi, atau dengan kata lain dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita berpikir bahwa Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi gitu ya, seperti kata Ayub, mungkin kita jadi sulit untuk mengharapkan yang baik, atau setidaknya kita ragu untuk berharap. Kenapa? Karena jangan-jangan yang terjadi yang buruk di depan saya itu karena Tuhan yang mengizinkan, atau karena Tuhan yang ingin melatih kesetiaan saya, atau Tuhan yang ingin memberi saya pelajaran supaya saya lebih taat atau lebih setia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah menuntun kita dengan kutuk. Tuhan tidak pernah menuntun kita dengan masalah demi masalah, karena tidak ada kan bapak atau ibu yang mendidik anaknya, misalnya nih, dididik supaya dia hati-hati menyeberang jalan. Dididiknya dengan cara, oke, saya biarkan kamu menyeberang jalan sendirian tanpa harus lewat kiri kanan. Kan enggak, ya kan? Tidak ada orang tua yang membiarkan anaknya menyeberang jalan hanya untuk mengajarkan anaknya cara menyeberang jalan yang baik dengan membiarkannya begitu saja. Membiarkannya dia kecelakaan gitu, enggak ada. Benar enggak? Artinya kalau kita aja bisa memberi pemberian yang baik kepada anak-anak kita, apalagi bapak kita. Dia tidak punya sesuatu yang jahat. Dia tidak sama sekali memiliki kebohongan terhadap hidup kita. Justru dia selalu baik dan daripadanya datang segala yang baik, firman Tuhan berkata. Itu sebabnya kita bisa berani berharap. Itu sebabnya di dalam pekerjaan kita berani mengharapkan yang baik. Di dalam kesembuhan kita berani berharap bahwa kesembuhan di kaki kiri saya adalah milik saya.
Kita berani berharap tentang pernikahan kita. Kita berani berharap tentang studi kita, sekolah kita, atau tentang pemulihan keluarga kita. Kita berani berharap yang baik. Kenapa? Karena Dia hanya menyediakan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan dalam Ulangan 30 bahwa Tuhan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Firman Tuhan berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Kata hidup diulangi 3 kali dalam teologi. Ketika 2 atau 3 saksi, maka suatu perkara sah. Ketika 3 kali disebut kehidupan, ya kan? Maka Tuhan benar-benar memaksudkan kita untuk memilih kehidupan. Nah, apa yang dimaksud memilih kehidupan? Nah, firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, dia harus menjaga lidahnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Nah, pengharapan kita di dalam Tuhan harus disertai dengan ucapan-ucapan yang benar. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah berkata, saya udah berdoa tapi kayaknya gak sembuh-sembuh juga. Anak saya begini terus gak ada perubahan. Istri saya begini terus tidak ada perubahan. Suami saya begini terus, udah berkali-kali ke gereja tetap gak ada perubahan. Saya udah berkali-kali melamar pekerjaan, kok gak ada hasilnya. Emang sekarang kayaknya lagi susah. Nah, perkataan-perkataan yang menipu tersebut, Bapak Ibu Saudara, yang harus diakhiri dari mulut kita. Harus diakhiri. Kenapa? Karena barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, firman Tuhan berkata. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk memilih kehidupan kita perlu mengucapkan yang baik. Kita perlu mengucapkan firman Tuhan, mengucapkan apa yang benar. Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Justru kita harus memenuhi pikiran kita dan mengucapkan ucapan yang baik, ucapan yang manis didengar, ucapan yang kita mau terwujud dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengucapkan kesakitan kalau kamu gak mau sakit. Jangan pernah mengucapkan kecelakaan kalau kamu tidak mau mengalami kecelakaan. Jangan pernah mengucapkan, lagi susah nih, kalau kamu gak mau ngalamin PHK. Jangan pernah mengucapkan yang buruk kalau kamu gak mau itu terjadi bagi kehidupan kamu. Ada satu kisah ketika Musa dan seluruh bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Diutuslah 12 pengintai, dan dari 12 pengintai itu mereka semua sama-sama melihat tanah Kanaan yang sama, negeri yang sama. Mereka menyaksikan negeri yang sama. Tapi mereka kembali ke Musa dan mereka terbagi menjadi 2 kubu, 10 dan 2. 10 orang berkata begini, mereka itu raksasa, kita seperti belalang, mereka lebih kuat dari kita dan bahkan mereka adalah negeri yang memakan penduduknya. Itu ada di Ulangan ayat 28, 31, 32. Di Bilangan 13 ayat 28, 31, 32 dan 33. 10 orang ini menyatakan mungkin ya secara kasat mata ya mungkin mereka raksasa. Ya benar, ada suku orang Enak di sana, ada daerah Hebron yang dihuni oleh para raksasa gitu ya. Mungkin sebagian dari ucapan mereka faktanya seperti itu. Namun
lihat apa yang diucapkan oleh dua orang yang bernama Yosua dan Kaleb. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wah. Mungkin kita melihat bahwa di depan saya ada orang-orang yang di PHK, ada rekan saya yang di PHK. Tapi kita bisa mengucapkan pengharapan kita. Saya justru dipromosi. Saya justru naik gaji. Benar nggak? Bahkan kalau kita mau mencari pekerjaan nih, jangan pernah ya menentukan pekerjaan hanya karena asal ada, Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan berkata semua yang disediakan adalah yang baik. Nah, justru harapkan kita mau pekerjaan yang seperti apa. Kita mau bidang yang seperti apa, waktu kerja yang seperti apa, gaji yang seperti apa. Karena pengharapan kita di dalam Tuhan sudah disediakan. Nah, sama seperti Yosua dan Kaleb, mereka memilih untuk mengucapkan iman mereka, mengucapkan pengharapan mereka. Demikian juga kita perlu mengucapkan pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara. Di kitab Yosua ayat yang kedua dikatakan, pasal yang kedua dikatakan gini, maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Nah, kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Lihat, beda banget. Ketika kita fokus sama janji Tuhan, maka dikatakan Yosua pasal 21 ayat 45 hasilnya begini. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Bayangkan kalau Yosua termakan isu. Bayangkan kalau bersama dengan Kaleb mereka hidup di dalam berita busuk yang disebarkan oleh 10 orang tadi. Mungkin ada yang benar, tapi gak ada gunanya kita mengucapkan masalah kita. Gak ada gunanya kita membicarakan dan membesarkan tantangan di depan kita. Karena Tuhan jadi seolah-olah makin kecil dan masalah kita yang makin besar. Kesembuhan kita makin jauh seolah-olah. Padahal Allah telah menyembuhkan kita oleh bilur-bilur Yesus, katanya gitu. Dia bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi telah memikul segala penyakit dan kelemahan kita. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu Saudara? Mari ucapkan kehidupan. Mari perkatakan masa depanmu. Nubuatkan apa yang kamu mau alami. Jangan pernah melangkah dengan mudah-mudahan. Jangan pernah melangkah dengan ketidakjelasan. Jangan pernah berpikir seperti dunia ini berpikir. Mari angkat harapanmu. Mari berjalan sebagaimana orang yang dikasihi Tuhan berjalan. Kamu memiliki hari depan yang penuh harapan. Di dalam Kristus kamu adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Fokuslah pada janji Tuhan. Fokuslah pada firman Tuhan. Fokuslah katanya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Supaya apa? Supaya dia memimpin kita dari iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Biarkan Tuhan yang tuntun kita menggenapi satu persatu janji Tuhan. Anda akan melihat bahwa semua jawaban doamu terwujud karena kamu konsisten fokus pada janji Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, hari ini kami belajar bahwa Tuhan telah menyatakan masa depan bagi kehidupan kami. Bahwa Tuhan telah menyediakan segala yang baik. Dan bahwa masalah di depan kami tidak ada apa-apanya dibanding
besarnya kelimpahan kasih karunia yang Kau berikan, dibanding jelasnya pengharapan, dibanding clearnya hari depan kami di dalam Kristus. Sebab pengharapan kami merupakan suatu milik yang pasti. Itu sebabnya kami mau katakan kepada iblis bahwa kamu tidak berhak mengganggu hidup anak-anak. Kamu tidak berhak mengganggu hidup keluarga kami. Kamu tidak berhak mengganggu pekerjaan kami. Kami ditetapkan untuk lebih dari pemenang. Bapak, kami mau fokus pada Yesus, fokus pada karya Kristus di kayu salib, mengatakan bahwa kami mewarisi segala sesuatunya di dalam Kristus. Kami adalah ahli waris bukan karena perbuatan kami, melainkan karena apa yang Kau lakukan di kayu salib bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur karena kami tahu bahwa hidup kami dijagai, dijamin. Kami mau mengucapkan hanya yang baik. Kami mau mengucapkan kehidupan bagi masa depan kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita naikkan syukur kita. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari naikkan syukur kita dengan tangan terangkat. Naikkan syukurku Terima kasih Tuhan. buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, tak pernah. Kau selalu lebih dulu Tuhan. Terlambat pertolongan-Mu. Besar, oh besar setiamu. Kau besar, Setiamu di sepanjang hidupku. mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang memegang kehidupan kami, menuliskan hari-hari yang baik. Bahkan kami percaya di dalam-Mu. Kami berkemenangan, kami melangkah dalam kuasa, kami mengalami mujizat, kami mengalami terobosan. Tidak ada masalah yang terlalu sukar karena kami tahu di dalam Engkau kami berkemenangan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami tahu Tuhan, mengandalkan Engkau adalah keputusan terbaik dalam kehidupan kami. Kayak menghafalkan, merenungkan, membayangkan, bahkan memikirkan janji Tuhan yang manis bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan hidup dalam pengharapan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersemangat ya. Di dalam semua kegiatan yang kita mau lakukan, mari excited karena kita disertai Tuhan, ada penggenapan janji Tuhan yang kita akan segera alami. Tuhan memberkati kita.